Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak salih dan salihah. Jumpa lagi. Sehat ya? Semangat selalu belajar hari ini. Kita hari ini tetap akan selalu berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa yang kemarin sudah sampaikan 3M-nya. Ya. Oke, masih ingat apa? Cuci tangan, bermasker, jaga jarak. Oke, kita lanjutkan kembali. Anak soli dan soliha, semangat. SD Kir, the best school. Ya, alhamdulillah kita masih belajar tentang tema 4, tema 3, yaitu masih tetap keluarga besarku ya. Kita lanjutkan hari ini. Kita akan belajar berhitung. Kemarin kita sudah belajar tentang perkenalan, terus berikutnya kemarin yang hari yang lalu kita juga belajar tentang keberagaman. Nah, sekarang kita akan berhitung hari ini. Berhitung tentang apa, Ustazah? Yuk kita lihat. Hari ini kita akan belajar berhitung, mengukur benda menggunakan satuan tidak baku. Apa itu Ustazah satuan tidak baku? Satuan atau nilai yang tidak ada menggunakan angka-angka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah, sekarang sudah banyak. Kalau zaman dulu enggak ada ngukur tempat tidur kita, nggak ada mistar, nggak ada meteran dulu. Kalau sekarang kan sudah ada meteran, mistar sudah punya ya. Kalau zaman dulu udah ada, bisanya pakai kayu, pakai tongkat, pakai tangan, pakai kaki. Ngukur tanah atau luasnya rumah kita tidak bisa dulu menggunakan mistar atau meteran. Kalau sekarang menggunakan apa? Ada sekarang meteran banyak dan bermacam-macam bentuk ya. Untuk menimbang berat kita juga bermacam-macam. Menimbang beratnya makanan juga ada. Kalau dulu udah ada. Mengukur pakai apa ya, beratnya pakai apa? Itu pakai kadang-kadang pakai kresek kiri dan kanan. Iya, sekarang sudah ada ya. Nah, mengukur benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Di sini ada contohnya, menggunakan jengkal, hasta, depa, dan juga langkah kaki. Itu semuanya ukuran-ukuran yang belum dibakukan oleh pemerintah internasional ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar satu persatu. Apa tuh namanya? Ada tangan dikasih garis. Namanya apa ya Ustazah? Oh, ini menggunakan hasta. Jadi mengukur menggunakan dari siku kita sampai dengan ujung jari tengah kita. Kita ukur satu per satu. Ada lagi berikutnya adalah depa, luas atau lebarnya badan kita ya. Ada juga langkah kaki. Nah, ini ada juga jengkal menggunakan tangan kita, yaitu jari jempol dan jari kelingking yang digunakan ya. Coba kita lihat, mengukur dengan benda. Mengukur pensil menggunakan benda lain, tidak menggunakan jengkal, tidak menggunakan hasta, tidak menggunakan depa, tapi menggunakan benda yang kecil. Contohnya adalah biji korek api dan juga batang pensil. Dan juga kadang-kadang punya pakai apa Ustazah? Pakai yang untuk membersihkan telinga itu, cotton bud, juga bisa digunakan untuk mengukur benda-benda yang belum menggunakan ukuran baku ya. Anak soli dan solihah sudah paham ya, mengukur dengan benda-benda yang belum memiliki ukuran yang dibakukan oleh pemerintah internasional. Makanya
dengan cara-cara seperti tadi yang Ustadzah sebutkan tadi. Iya, nanti untuk selanjutnya ada pembelajaran mengenai mengukur menggunakan penggaris, menggunakan meteran, menggunakan berat, timbangan, dan lain sebagainya ya. Mengukur dengan benda. Sekarang Ustadzah menyampaikan mengukur panjang pendek benda. Karena di buku tematik kita akan membandingkan panjang, pendek, dan juga tinggi serta rendah. Nah, di sini kalau panjang dan pendek itu biasanya mengukur benda seperti meja, kursi, tempat tidur kita, dinding kita, lantai kita, itu biasanya menggunakan panjang dan pendek. Tapi ada juga yang menggunakan tinggi dan rendah, biasanya digunakan untuk suara. Suaranya tinggi, suaranya rendah. Nah, juga tekanan darah. Waduh, tekanan darahnya tinggi, tekanan darahnya rendah. Itu biasanya penggunaannya seperti itu ya. Tapi insya Allah hari ini Ustadzah akan bahas mengenai paling tinggi, paling pendek, lebih pendek, lebih tinggi. Ada di buku tematik. Nanti anak solih dan solihah boleh belajar di sana ya. Di buku tematik kita dibuat latihan. Ini dia contohnya. Ayo bandingkan foto keluarga di atas menggunakan istilah lebih tinggi, lebih pendek, paling tinggi, dan paling pendek. Ayah lebih tinggi dari ibu. Ibu lebih tinggi dari adik. Kakak lebih tinggi dari adik. Adik lebih pendek dari kakak. Kakak lebih pendek dari bunda. Bunda lebih pendek dari ayah. Itu contoh-contoh yang ada di layar kita hari ini. Nanti anak solih dan solihah boleh berlatih di buku tematik. Ada kok di buku tematik, dibuat untuk latihan mengukur tinggi badan dari sebuah keluarga. Di sana keluarga Wulan kalau nggak salah, nanti Ustadzah ya lihat lagi ya. Insya Allah karena anak solih dan solihah sudah memahami bagaimana mengukur dengan ukuran tidak baku ya, ukuran yang belum ditetapkan oleh pemerintah internasional. Kalau ukuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah internasional yang sekarang sudah dipakai oleh kita, ada meteran, ada timbangan ya, dan itu semua adalah alat ukur untuk mengukur semua jenis benda yang ada di alam semesta ya. Insya Allah kita sudah mengerti, kita sudah bisa memahami pembelajaran hari ini. Semoga anak solih dan solihah bisa praktek nanti, bisa mengerjakan di buku tematiknya dengan semangat selalu. Kerjakan dulu tugasnya, boleh kapanpun mengirimnya, yang penting dikerjakan dulu supaya tidak bertumpuk-tumpuk. Kasihan bunda sama ayah ya, apalagi repot, gak bisa mengirimkan tugas, gak apa-apa. Yang penting anak solih dan solihah sudah mengerjakan, ayah dan bunda pasti senang karena tepat waktu mengerjakannya. Kalau belum dikirim tidak apa-apa, sampaikan aja di WA, Ustadzah aku sudah mengerjakan, cuman belum dikirim tugasnya ke Ustadzah ya. Tidak apa-apa, semangat belajarnya selalu ya anak solih dan solihah. Ustadzah ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang salah penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.